Ex-Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer berjanji akan mengembalikan mobil mewah miliknya dari hasil korupsi sertifikasi K3 yang menjeratnya. Bahkan Noel juga mengakui perbuatannya dan akan mendukung upaya apapun yang dilakukan KPK. Ex-Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer kembali diperiksa oleh KPK pada Selasa 2 September 2025. Noel diperiksa selama 4 jam seputar pengembalian mobil yang diperoleh dari hasil korupsi sertifikasi K3 yang menjeratnya. Tidak hanya itu, Noel juga mengaku bersalah kepada penyidik serta mendukung segala upaya yang dilakukan KPK. Bahkan KPK juga menghormati sikap Noel yang mau mengakui kesalahannya. Ya, soal pengembalian mobil ya, karena kita sangat kooperatif dengan penyidik, karena kita juga mendukung apa yang dilakukan KPK, dan saya juga mengaku salah. Dan mereka menghormati sikap saya yang gentle, langsung mengaku kesalahan saya. Oh ya. Terus kalau mobil yang suruh ngumpetin siapa Bapak habis OTT? Enggak, kita ngumpetin. Kita akan kembalikan. Ya wajar ya, anak-anak saya pada takutan. Manuel tadi tanya apa aja Bang? Tadi tanya itu apa aja pemeriksaan? Dapat duit berapa aja dari... Sebelumnya, KPK menetapkan Immanuel Ebenezer sebagai tersangka kasus pemerasan pembuatan sertifikat K3 terhadap beberapa perusahaan. KPK menyebut Noel mengetahui praktik pemerasan tersebut namun membiarkan dan menerima sejumlah dana. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan terhadap mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Dari operasi tangkap tangan itu, KPK menyita 15 mobil, 7 kendaraan bermotor, dan uang tunai. Inilah 7 motor yang disita Komisi Pemberantasan Korupsi dari operasi tangkap tangan terhadap mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Motor gede ini mayoritas merupakan pabrikan Italia, mulai dari Ducati dan berbagai tipe hingga Vespa. Adapun harga motor yang disita KPK ini berkisar antara ratusan juta rupiah dan yang tertinggi Ducati Multistrada yang mencapai 1,3 miliar rupiah. KPK juga menyita 15 mobil dalam OTT terhadap Immanuel Ebenezer. Mobil sitaan ini terdiri dari berbagai merek dari pabrikan Eropa hingga Jepang. Ada juga yang menarik perhatian, yakni mobil Nissan GT-R Skyline dengan harga kisaran 3-6 miliar rupiah. Pihak berwenang Peru telah melakukan penyelidikan atas kematian seorang diplomat Indonesia di Lima pada Senin malam. Menteri Dalam Negeri Peru menyatakan kasus tersebut ditangani sebagai pembunuhan bayaran. Otoritas Peru resmi memulai penyelidikan atas kematian seorang diplomat Indonesia, Jethro Leonardo Purba, di Lima pada Senin malam waktu setempat. Menteri Dalam Negeri Peru menyatakan kasus tersebut ditangani sebagai pembunuhan bayaran. Menurut polisi setempat, Jethro Leonardo Purba yang bekerja di Kedutaan Besar Indonesia di ibu kota ditembak 3 kali oleh penyerang yang mengendarai sepeda motor saat dalam perjalanan ke apartemennya dan kemudian meninggal di rumah sakit. Kementerian Luar Negeri Peru menyatakan penyesalan atas serangan terhadap diplomat tersebut dan memastikan pemerintahan Presiden Dina Boluarte akan berupaya mengklarifikasi apa yang terjadi. Pemerintah Peru juga menegaskan kembali dukungannya kepada Duta Besar Indonesia di negara tersebut terkait perlindungan personel dan fasilitas kedutaan. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono menyerukan penyelidikan menyeluruh atas insiden tersebut dan menuntut perlindungan bagi staf diplomatik dan warga negara Indonesia yang tinggal di negara tersebut. Diketahui Peru menghadapi krisis keamanan yang serius yang diperparah dengan peningkatan angka pembunuhan yang mengkhawatirkan. Menurut data resmi Sistem Informasi Kematian Nasional dari Januari hingga awal Agustus, tercatat 1.293 kasus pembunuhan di seluruh negeri dengan konsentrasi tertinggi di Lima. Kuasa hukum keluarga mendiang diplomat Arya Daru Pangayunan melayangkan surat permohonan rapat dengar pendapat ke Komisi 3 DPR RI. Langkah ini ditempuh untuk mendorong pengusutan tuntas kasus kematian yang dinilai janggal dan diduga sebagai pembunuhan berencana.
Diwakili kuasa hukumnya, pihak keluarga mendiang diplomat Arya Daru, Pengayunan menghadap Ketua Komisi 3 DPR, Habibur Rahman untuk menyerahkan surat permohonan rapat dengar pendapat. Dalam surat tersebut, pihaknya juga menyampaikan sejumlah kejanggalan kematian Arya Daru. Pihaknya menyebut penyelenggaraan RDP sepenuhnya diagendakan DPR, namun pihaknya siap hadir kapanpun jika dibutuhkan. Ya, kami sampaikan beberapa kejanggalan-kejanggalan yang kami temukan, baik secara lisan maupun secara tertulis. Jadi kami sampaikan semua secara tertulis, agar tidak ada yang tercecer. Karena kami yakini, sampai dengan detik ini, bahwa kematian misterius dari almarhum Arya Daru, itu bukan tidak melibatkan pihak lain alias bunuh diri, tapi ini adalah pembunuhan berencana. Saya sekali lagi katakan ini pembunuhan berencana yang direncanakan sedemikian rapi, sedemikian rupa, sedemikian sempurna dan hampir sempurna, tapi ada yang tercecer karena kejahatan tidak selamanya sempurna. Sidang Komisi Kode Etik dan Profesi menjatuhkan putusan pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH terhadap personel Brimob yang merupakan Danyon Resimen 4 Korbrimob Polri, Kompol Kosmas Kajugai. Ia diduga melindas driver ojek online Afan Kurniawan saat demo ricuh. Kompol Kosmas merupakan terduga dengan kategori pelanggaran berat. Ketua Majelis Sidang KKEP menyatakan pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Danyon Resimen 4 Korps Brimob, Kompol Kosmas Kajugai mengatakan dirinya tidak memiliki niat untuk melindas pengemudi ojol Afan Kurniawan. Ia menyatakan peristiwa tersebut di luar dugaannya. Dengan kejadian atau peristiwa bukan menjadi niat, sungguh-sungguh demi Tuhan, bukan ada niat untuk membuat orang celaka, tetapi sebaliknya. Namun peristiwa itu sudah terjadi. Pada kesempatan ini saya juga mau menyampaikan duka cita yang mendalam kepada korban Afan Kurniawan serta keluarga besar. Sungguh-sungguh di luar dugaan, dan saya mengetahui ketika korban meninggal, ketika video viral. Dalam persidangan, Divpropam Polri juga menghadirkan pengawas eksternal, salah satunya dari Komisi Kepolisian Nasional. Tim Liputan iNews melaporkan. Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut Kompol Kosmas Kajugai terbukti melakukan perbuatan tercela dalam menangani unjuk rasa sehingga mengakibatkan tewasnya Afan Kurniawan. Sementara menurut Komisioner Kompolnas Muhammad Khairul Anam, Kompol Kosmas masih berpikir untuk mengajukan banding. Di sini telah bertindak ketidakprofesionalan dalam penanganan aksi unjuk rasa pada tanggal 28 Agustus 2025 sehingga mengakibatkan adanya korban jiwa yaitu atas nama saudara Afan Kurniawan. Sanksi etika yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Kedua, sanksi administratif berupa penempatan dalam tempat khusus selama 6 hari terhitung mulai tanggal 29 Agustus sampai dengan 3 September 2025 di ruang Patsus Biro Provos Divpropam Polri, dan penempatan khusus tersebut sudah dijalani oleh pelanggar. B, dalam sanksi administratif, terduga pelanggar di sini telah bertindak ketidakprofesionalan dalam penanganan aksi unjuk rasa pada tanggal 28 Agustus 2025.
terduga ya diputuskan PTDH, tapi masih mikir untuk apakah beliaunya banding ataukah tidak.